Oh, benar-benar. Oke, Oke, Prof. Prof. Jadi Jadi kesempatan kesempatan kali kali ini, ini, oke, Prof. Jadi pada kesempatan kali ini, saya kebetulan nggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, Prof. Dr. Insinyur Setio Budianto, ST, MT, IPU, ASEAN Engineer, dan Teknik Engineer. Oke, perkenalkan nama saya Reno Yustiro dari mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2024. Jadi pada hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sebenarnya kita tuh bisa memakai ini tuh di setiap hari ya. Kita nggak bisa lepas dari ini karena ini adalah salah satu bagian dari hidup kita Pak, ya, yang sangat membantu banget. Tapi mungkin kita nggak sadar nih betapa ribetnya teknologi ini ketika di zaman dulu. Nah, eh, jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan konvergensi jaringan, network convergence menyatukan suara, data, dan video dalam satu jaringan. Dan ini saya pakai dua device ya Pak ya Prof ya. Karena laptop saya ada kendala dari kamera, jadi saya menggunakan kamera dari device lain dengan menggunakan Zoom Meeting ya. Oke, jadi eh, kita pasti mikir kan gimana sih cara nyatuin data, suara, dan eh, video ya seperti ya video lah atau video call dalam satu jaringan yang kita tahu bahwa dulu tuh masing-masing tuh punya jalannya masing-masing ya. Dan bisa kita bilang kalau sekarang tuh akrab. Nah, oke, jadi kita sebelum masuk ke teknologi canggihnya, kita harus tahu dulu nih sebelumnya tuh menggunakan apa, ada konvergensi apa. Pertama untuk telepon sendiri itu atau jaringan suara, kita tuh memakai sistem yang namanya PSTN atau Public Switch Telephone Network. Cara kerjanya tuh kaku banget ya. Kalau kita nelpon, sistem bakalan bikin satu eh, jalur fisik kabel tembaga khusus dari handphone eh, kita sampai ke tujuan lewat saklar mekanis seperti itu. Nah, kalau jalur yang penuh ya kita nggak bisa telepon kan, atau kita nggak dapat kautannya gitu. Nah, kalau kualitasnya untuk suaranya juga sering naik turun karena makin jauh jarak tentu makin banyak noise ya, karena sinyalnya masih analog bukan digital. Dan juga untuk yang video di mana untuk streaming itu Netflix dan lain-lainnya itu kita mempunyai pilihan hanya satu ya, kita menggunakan atau kita biasa merekam di kaset atau DVD seperti itu, lalu kita kirim CD-nya atau kasetnya tuh langsung ya atau bentuk fisik ke teman kita melalui pos atau lain-lainnya. Nah, itu tuh ribet banget dan tentunya nggak instan ya. Nah, dan untuk foto itu orang biasa bisa nyetak foto ya atau kita em, kamera cuci foto ya seperti Fuji film. Tapi kalau untuk jurnalis itu ada alat canggih pada zaman itu namanya foto transmitter atau fax. Alat ini tuh untuk memindai foto berbaris lalu diubah jadi sinyal suara
dan numpang lewat kabel telepon PSTN. Lalu di sisi penerima mesin fax bakal menerjemahkan suara itu atau sinyal analog tadi menjadi gambar lagi di kertas khusus ya. Jadi kesimpulannya ya, itu tuh sangat-sangat ribet banget karena masing-masing tuh nggak akrab ya, jadi punya jalannya masing-masing. Nah, masuk ke dalam inti eh, presentasi saya, ya dengan seiring waktu dan teknologi makin canggih, ada namanya teknologi konvergensi jaringan. Jadi untuk mendeskripsikan konvergensi jaringan ini tuh gampangnya itu penyatuan semua layanan tadi menjadi satu yang tadinya pisah menjadi akrab ya. Nah, bagaimana kok bisa jadi satu gitu? Nah, itu jadi satu di dalam infrastruktur jaringan saja. Kondisinya tuh satu, yaitu IP, Internet Protocol. Nah, jadi nggak ada jalur-jalur banyak itu lagi ya masing-masing. Jadi semuanya berubah jadi data digital dan berenang di kolam yang sama, yaitu internet. Oke, lalu saya akan bedah teknologi VoIP dan Video over IP. Untuk VoIP atau Voice over Internet Protocol itu yang bisa bikin kita teleponan ya seperti sekarang melalui WhatsApp ya, dan lain-lainnya ya. Eh, Cara kerjanya tuh ada 5. Satu, suara kita ditangkap oleh mikrofon, terus suara kita diubah jadi kode digital atau encoding. Lalu data digital ini dipecah-pecah jadi paketan kecil. Paket-paket ini akan dikirim melalui jaringan internet dan di handphone yang penerima. Paket itu disusun lagi jadi suara. Simpelnya seperti itu ya. Kalau untuk yang video over internet protokol itu sebenarnya nggak jauh beda. Kurang lebih sama aja. Cuman datanya tuh jauh lebih besar. Karena ya kan video ya. Kita tahu untuk membuat video tuh kita perlu berapa picture dalam 1 detik ya, atau fps ya, per second. Oke, jadi biar kalau mau video itu harus dikompresi menggunakan codec gitulah ya. Kita juga butuh protokol khusus seperti RTP biar videonya lancar dan nggak flat atau real time. Lalu RTSP biar kita bisa pencet play atau pause. Dan web RTC ini yang bisa bikin kita video call dengan keluarga dan lain-lainnya. Nah, untuk video call ini tuh langsung dari Google Chrome atau browser tanpa install apa-apa. Lalu, tentu ada berbagai pertanyaan dari kita. Apa sih? Kan kita udah jadi satu itu ya, jalur gitu. Tentu semuanya ngumpul jadi satu ya. Pasti akan ada macet ya. Ya, mungkin kita bisa ambil kasus dari kota Jakarta yang numpuk banget dan tentunya nggak luput dari macet. Nah, untuk manajemen lalu lintas seperti HTTP, FTP, atau PON, itu tuh karena semua data telepon itu lewat di jalur yang sama, pasti ada resiko macet kan. Nah, disinilah peran cost atau quality of service. Jadi simple ya, cost itu kayak bikin jalur busway, jalur anti gangguan lah ya kan. Kalau misalkan kita naik motor atau naik apa, kita ke jalur busway pasti kan itu melanggar aturan ya, karena emang itu bukan jalan ya, bukan jalan umum. Jadi kalau itu membuat semacam jalur darurat ya atau jalur busway seperti itu di satu jalan internet tadi itu yang rame-rame itu. Lalu data yang penting atau sensitif terhadap waktu seperti telepon, suara, dan video call
itu dikasih jalur prioritas. Kita anggap dia itu seperti ambulan. Nah, biar nggak putus-putus, sedangkan data yang santai seperti kirim email atau download file yang besar, kita bisa menggunakan jalur yang biasa aja. Untuk konvergensi ini, kita punya tantangan tersendiri. Satu, tantangannya udah pasti keamanan. Simpelnya gini, kalau misalkan ada hacker yang bisa membobol satu jalur itu, maka dia bisa dengan cepat mengakses semua file yang ada di situ, seperti video, foto, dan lain-lainnya. Jadi, kalau itu bocor, ya itu bisa sangat berimpact banget ya, karena semuanya tuh terintegrasi dalam suatu jaringan. Dan juga ada masalah bandwidth yang harus kita bisa kelola dengan pintar agar itu nggak menyebabkan macet data ya. Lalu, untuk kesimpulan dari presentasi saya ini, berkat jaringan yang hebat yang diciptakan oleh seorang insinyur atau engineer atau itu, berkat konvergensi jaringan itu, komunikasi kita tuh sekarang jadi jauh lebih cepat, efisien, murah, dan fleksibel. Seperti sekarang, saya juga bisa melakukan take video, lalu saya bisa upload di YouTube. Ini sangat simple, dan juga kita bisa teleponan, streaming, dan kerja lewat satu kabel atau satu sinyal WiFi saja ya. Oke, untuk dari saya itu sekian. Saya rasa materi saya yang padat itu bisa saya sampaikan dengan durasi presentasi saya yang tidak lebih dari 15 menit atau kurang itu. Saya bisa menyampaikan semua isi atau inti dari materi saya itu dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.